Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di, amma ba'du. 10 menit ke depan saya akan menyampaikan ceramah dengan judul 0-1 skor penentu. Tetapi sebelum saya menyampaikan ceramah, saya mengajak hadirin semuanya, baik yang di masjid ataupun yang mengikuti melalui online, untuk membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kapal selam yang sekarang belum ditemukan, mudah-mudahan keluarganya diberikan kesabaran, mudah-mudahan awak kapalnya 53 orang juga bisa diselamatkan, karena mereka ini TNI yang terlatih dan tangguh, harganya lebih mahal dari kapal selam itu sendiri. Al-Fatihah. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, apa yang saya jelaskan ini sebenarnya adalah tafsir surah Al-Qari'ah. Tafsir surah Al-Qari'ah. Hadirin sekalian, dalam surah Al-Qari'ah ini digambarkan tentang hari kiamat. Ketika hari kiamat, saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tidak di atas bumi, tetapi Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada saat itu manusia seperti belalang yang berterbangan, dan seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi saat itu kita dilempar ke atas bersamaan dengan debu gunung yang sudah dihancurkan. Saya 2 kali merasakan gempa. Yang pertama dulu di Filipina, saya di lantai 16, ada goncangan, kemudian suara hotel sudah berbunyi krek-krek, saya langsung syahadat. Mungkin ini akhir dari riwayat hidup saya. Yang kemarin di Surabaya ini gempa lagi, merasakan gempa lagi, saya syahadat. Mungkin ini akhir dari segala-galanya. Alhamdulillah, tidak. Itulah kekuasaan Allah. Maka apa susahnya? Apa susahnya sekarang kalau Allah menghancurkan bumi sekarang? Kalau mereka yang berbuat salah ini tidak segera bertobat, kalau yang berzina diterus-teruskan berzina, lalu ada orang yang berbisnis lewat berzina, lewat perzinaan, apa salahnya? Apa susahnya Allah menghancurkan? Kalau yang mengambil uang rakyat itu tidak berhenti dan tidak bertobat, apa susahnya? Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, itulah kekuasaan Allah. Tetapi sebenarnya ayat ini juga menunjukkan kekuasaan Allah dan melahirkan optimisme. Optimisme. Allah menerbangkan gunung sebesar itu begitu ringannya ke atas. Mengangkat gunung seperti itu luar biasa gampang. Oleh karena itu, betapa mudahnya kalau Allah mengucapkan kun fayakun, mengangkat seluruh penyakit orang. Betapa mudahnya, lebih mudah daripada menerbangkan gunung, daripada mengangkat seluruh problem Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang timbangan kebaikannya itu berat, maka berbahagialah dia. Dan barang siapa yang
amal perbuatannya itu sedikit, timbangannya sedikit, fa ummuhu hawiyah, maka neraka dia. Dalam sebuah hadis dikatakan, yu'ta yaumal qiyamah bihasanatil abdi wa sayyiatiha. Besok pada hari kiamat, kebaikan orang dan kejelekan orang, antara pahala dan dosa itu ditimbang. Fa im baqiyat hasanatan wahidatan udkhilal jannah. Kalau kejelekannya itu 99,9, lalu kebaikannya itu 100. Perhatikan, 01 ini menjadi penyelamat. Sekarang saya balik. Siapa yang kebaikannya itu 9,99, lalu dosanya itu 100, awas, 01 itu bisa menjadi penentu tidak jadi masuk surga. Sekarang, apa yang harus kita lakukan supaya kita minimal 01 lebih banyak pahalanya daripada dosa? 1, perbanyaklah minta ampun kepada Allah, lebih-lebih Ramadan ini. Orang tua kita mungkin di dalam kubur, mungkin bisa saja skornya ini masih 99,9. Sekarang ayo kita bebaskan, kita mintakan ampun, lalu dosanya berkurang, lalu berubah, nanti kebaikannya menjadi 100. 01 angka penentu. Nomor 2, supaya kita tambahan pahala kita lebih banyak, sedekahlah. Sedekah lewat apa? Saya tidak berbicara duit. Sedekahlah lewat telinga. Jadikan pendengar yang baik. Tolong suami Anda yang bercerita itu jangan dipotong. Tolong istri Anda yang sedang bercerita itu jangan dipotong, supaya dia puas curhat dan tidak curhat kepada istri orang, tidak curhat kepada suami orang. Sedekahlah lewat telinga. Telinga bukan tempatnya gantungan kacamata belaka, tapi telinga ini adalah alat untuk bersedekah. Bersedekahlah lewat muka. Jadikan muka Anda itu muka yang membuat orang sedih jadi gembira. Orang yang sakit melihat muka Anda menjadi sembuh. Yaitulah mukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidain. Marra'a wajhaka yas'ad. Terus ya karimal walidaini hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Jadikan wajah Anda seperti wajah Rasulullah. Rasulullah selalu bersedekah lewat muka. Maka setiap orang yang melihat wajah Rasulullah, yang sakit menjadi sembuh, yang susah menjadi periang. Jangan dibalik. Jangan sampai orang itu bergembira gara-gara melihat wajah bapak lalu susah. Asalnya sembuh gara-gara melihat wajah ibu jadi tambah sakit. Berikutnya, sedekahlah lewat mulut. Apa itu? Supaya pahala kita lebih banyak. Kata Rasulullah, la ilaha illallah itu beratnya timbangan lebih berat daripada dunia dengan segala isinya. Baca apa lagi? Bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat itu enteng, tidak ada khoknya, tidak ada dotnya, tapi hurufnya enteng-enteng. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Rasulullah, inilah kalimat yang ringan di mulut,
tetapi timbangannya luar biasa beratnya. Apalagi baca Allahumma sholli ala Muhammad. Mulut tidak cukup. Sedekahlah lewat tangan. Apa? Saya nggak bicara duit. Kerjalah yang keras supaya tidak bermimpi minta dikasihani orang. Tidak. Orang Islam tidak boleh mengemis belas kasihan. Orang Islam harus mandiri. Jibril pernah datang kepada Rasulullah dan pesannya satu, wa inna izzahu istighna'uhu anin nas. Kemuliaan hambaku, hamba Allah itu adalah ketika orang itu terbebas dari ketergantungan orang lain. Ciumlah tangan pekerja keras, sebab ialah yang paling mulia di langit yang teratas. Kerja keras supaya tidak jadi pengemis, supaya tidak mengharap belas kasihan orang. Hadirin sekalian, setelah itu sedekahlah melalui badan kita dengan segala cara apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan orang. Saya yakin kalau ini kita lakukan, telinga bersedekah, muka bersedekah, tangan bersedekah, kaki bersedekah, subhanallah, wajah bersedekah. Saya yakin timbangan kita tidak hanya kelebihan 0,1, tapi bisa aja lebihnya dari dosa kita adalah 1 juta. Dan kalau itu sudah lebih 1 juta, subhanallah, salamun qaulam mir rabbir rahim. Terimalah selamat datang dari Allah untuk memasuki surga. Siapa itu? Tidak lain adalah jamaah yang mendengarkan ceramah ini dan sholat tarawih dan witir di tempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.